Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Hari ini kita bakal bahas 10 tanda yang nunjukin kalau kamu itu wanita yang anggun banget. Kita simak bareng-bareng poin-poin keren dan rahasia-rahasia simple yang bakal bantu kamu tetap classy dalam segala hal. Jadi, jangan kemana-mana ya. Nomor 1, kamu terlihat berkelas dan feminin. Oke, jadi begini. Jangan langsung menghakimi seseorang hanya dari penampilannya. Tapi realitanya, penampilan tuh emang penting, kan? Kita semua juga setuju. Pasalnya, banyak orang yang pertama kali kenal sama kamu itu dari penampilan kamu. Jadi, wajar aja kalau kita bilang hidup ini juga tentang gimana cara kamu berpakaian, karena itu yang pertama kali dilihat orang. Tapi ya, nggak cuma soal penampilan doang. Keanggunan itu nggak cuma soal dandan cantik, tapi juga soal gimana cara kamu berkelakuan dengan sopan dan ramah. Kamu udah bisa give a good impression sebelum kamu mulai ngomong apa-apa, kan? Kalau kamu suka banget ngejaga penampilan, pasti kamu juga punya gaya yang pas dan elegan. Jadi, ya, jangan lupain juga tentang sikap dan aura kamu yang memancarkan kepercayaan diri. Itu juga penting banget. Nah, poin nomor 2. Kamu nggak kasar atau norak dalam ngomong dan bertingkah laku. Wanita yang anggun itu bicara dengan lembut, halus, dan penuh perhatian. Jadi, ketika kamu dengar wanita yang anggun ngomong, pasti terasa banget kefasihannya dan gimana kata-katanya dipilih dengan cermat. Kamu nggak sembarangan ngomong. Setiap kata yang keluar dari mulutmu dipilih dengan hati-hati. Kamu udah mahir banget dalam ekspresi diri yang jelas, tanpa perlu pakai kata-kata kotor atau vulgar buat nunjukin emosi. Faktanya, kalau kamu udah bisa ngomong tanpa ngeluarin kata-kata kasar atau umpatan, itu udah bikin kamu beda dari yang lain. Kamu tahu banget gimana cara ngobrol yang bikin orang merasa dihargai, tanpa nunjukin kalau kamu remehin nilai dirimu sendiri. Kamu tahu gimana cara ngerespek orang lain, dan kamu nggak terima hal-hal negatif. Pokoknya, kamu udah bikin lingkungan sekitarmu jadi lebih positif dan menyenangkan. Poin nomor 3, tentang kemandirian wanita yang anggun. Wanita elegans itu mandiri, meskipun punya support system yang kuat dan orang-orang yang bisa diandalkan. Mereka lebih suka mengurus diri sendiri dan enggak terlalu bergantung pada orang lain untuk bertahan hidup. Kalau kamu berusaha keras buat jalani hidup tanpa nunggu bantuan besar atau menggantungkan diri pada orang lain buat hal sehari-hari, itu menunjukkan kamu wanita yang mandiri. Bukan berarti kamu enggak mau nerima bantuan, atau kamu enggak biarin pasanganmu ngurus tagihan, atau kasih kado ke kamu, tapi kamu tetap bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Enggak berarti kamu harus total mandiri dan nol bantuan dari siapapun. Kamu bisa aja biarin pasanganmu membantu atau mengimbangi tagihan. Itu justru bisa bikin dia merasa berguna dan bahagia. Jadi, kamu bisa menjaga kemandirianmu sambil tetap ngizinin dia merasa dihargai sebagai pria yang bisa melindungi dan menafkahi. Intinya, kamu nggak tergantung total pada orang lain untuk kebahagiaanmu atau pemeliharaan hidupmu. Poin nomor 4 tentang kemampuan dalam berkomunikasi. Jadi begini, wanita elegans itu tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Mereka paham banget bahwa ada kekuatan besar dalam diam, dan mereka bisa ngomong banyak hal hanya dengan tetap diam. Kalau kamu bijaksana dan memikirkan dampak kata-kata kamu ke orang lain, kamu pasti tahu kapan harus ngomong dan kapan harus diam. Itu salah satu hal yang luar biasa dari wanita yang anggun, karena mereka punya kecerdasan emosional yang tinggi dalam berkomunikasi. Kata-kata dan cara bicara kamu itu kayak cermin yang mencerminkan siapa kamu sebenarnya. Wanita yang elegan pasti perhatiin banget cara mereka bicara, dan mereka usahain buat nggak ngomong sembarangan. Mereka sadar banget akan kekuatan dan kelemahan mereka, dan mereka bisa mengontrol kata-kata mereka dengan baik. Mereka juga nggak langsung ngegas atau ngomel kalau ada situasi yang bikin emosi naik. Mereka tahu banget kapan harus ngomong apa, dan kapan harus biarin hening untuk bicara lebih jelas. Jadi, pilihan kata-kata dan waktu bicara, kamu itu bisa bikin status elegan kamu semakin terjaga, baik di dunia nyata atau online. Poin nomor 5, tentang kebaikan dan empati. Jadi begini, wanita elegans itu baik kepada orang lain dan selalu memperhatikan perasaan mereka. Mereka udah terbiasa banget bersikap baik, memperhatikan orang lain, dan bisa berempati dengan orang lain.
Kalau kamu selalu mempertimbangkan perasaan dan kesejahteraan orang lain, itu menunjukkan bahwa kamu wanita yang anggun. Kamu nggak cuma mikirin diri sendiri, tapi juga peduli sama orang lain tanpa ngerasa jadi korban atau pengorbanan. Kebaikan dan empati inilah yang bikin kamu ngomong dengan sopan, memperlakukan orang dengan hormat, dan siap sedia bantu orang lain yang butuh. Kamu peduli sama masalah orang lain dengan tulus dan pengen bantu buat bikin dunia jadi tempat yang lebih baik buat semua orang. Tentunya, kamu nggak bisa lakuin semuanya sendirian, tapi kamu tetap berusaha ngelakuin yang terbaik. Itu sebenarnya kebaikan dan pertimbangan baik yang bantu kamu belajar dan ikutin tata krama sosial dengan baik. Kebaikan seorang wanita yang anggun itu bukan buat dipamerin atau buat nyari pujian. Tapi, kamu tunjukin kebaikan buat orang lain karena kamu emang tulus pengen lihat mereka sukses dan jadi lebih baik. Poin nomor 6. Tentang menghargai waktu dan fokus pada pertumbuhan diri. Jadi begini, wanita yang anggun itu nggak menyia-nyiakan waktu dan selalu cari kesempatan buat memperbaiki diri. Mereka tahu banget artinya jadi anggun, yaitu terus berusaha jadi lebih baik dari hari ke hari. Kalau kamu nggak habisin waktu cuma buat scroll media sosial, baca gosip, atau nonton TV berjam-jam, itu udah menunjukkan bahwa kamu wanita yang anggun. Kamu nggak cuma ngabisin waktu aja, tapi kamu tahu cara gunain waktu dengan produktif. Kamu mungkin bikin target buku yang pengen kamu baca, kursus yang mau kamu ambil, atau keterampilan yang pengen kamu pelajari. Kamu punya tujuan yang bermanfaat dan relevan, dan kamu usahain buat mencapainya. Itu tanda kamu adalah wanita yang anggun dan pinter banget mengatur waktu. Wanita yang anggun itu nggak cuma fokus kerja aja, tapi dia bisa seimbangin waktu dengan baik. Dia alokasikan waktu yang cukup buat kerja, main, doa, keluarga, teman, minat pribadi, hobi, pelayanan masyarakat, dan pertumbuhan pribadi. Jadi, kamu udah ambil langkah pertama yang baik buat jadi wanita yang anggun, karena kamu ngerti banget cara manfaatin waktu dengan baik. Poin nomor 7 membahas tentang percaya diri tanpa menjadi sombong dan memiliki harga diri yang tinggi. Jadi begini, wanita yang anggun itu percaya diri pada dirinya tanpa jadi sombong. Mereka punya penghargaan diri yang tinggi dan tahu bahwa mereka berharga, meskipun mungkin udah lewatin berbagai hal baik di masa lalu. Mereka nggak biarin masa lalu mereka tentuin atau mendefinisikan masa depan mereka. Mereka bisa aja belum di titik yang mereka mau, tapi mereka terus melangkah menuju tujuan mereka dengan percaya diri dan kepala tegak. Mereka juga coba buat nggak biarin kondisi atau latar belakang mereka ngefek ke harga diri mereka atau bagaimana mereka lihat diri sendiri. Banyak wanita yang berjuang dengan harga diri rendah, tapi kalau kamu udah nyadar nilai diri kamu dan udah bangun harga diri yang kuat, kepercayaan diri kamu akan naik secara alami. Kamu terus kerja keras buat bangun kepercayaan diri itu, tapi tetap rendah hati dan percaya pada diri sendiri. Kamu juga tampil lebih berkelas dan beradab ketika kamu nyaman dengan diri sendiri. Hindari membandingkan diri kamu dengan orang lain, karena hidup bukan soal persaingan terus-menerus. Yang penting, jadilah lebih baik dari diri kamu yang kemarin, tanpa perlu terlalu bersaing atau merasa perlu mengalahkan orang lain. Poin nomor 8 bicara soal kemampuan kamu dalam mengendalikan diri. Jadi gini, wanita yang anggun tuh bisa banget ngontrol dirinya dengan santai. Orang-orang pasti bisa lihat betapa kamu bisa santai dalam menghadapi emosi, tindakan, nafsu makan, dan ngomongmu. Kemampuan santai ini memang salah satu hal yang bikin kamu beda dan anggun. Kamu tahu banget gimana caranya nggak ikutan bertindak kasar atau ngomong nggak sopan. Misalnya kalau lagi dihadapin sama konflik atau provokasi. Kamu tetap bisa berkelas dan tetap ngontrol ucapanmu walau di situasi kurang enak. Emang, kemampuan santai dan ngendaliin diri itu nggak ternilai harganya. Dan banyak wanita anggun yang pengen banget bisa kayak kamu. Mereka nggak bakal kelihatan kayak rebutan barang gratis atau berdesakan buat dapat makanan gratis di acara. Mereka bisa ngejalanin semuanya dengan santai dan tetap menunjukkan keanggunan mereka. Poin nomor 9, mengasah pengetahuan tentang berbagai topik terkini memang bisa membuat percakapan dengan wanita yang anggun jadi lebih segar dan menarik. Mereka tahu cara mengatur percakapan tanpa kebingungan dan bisa memberikan kontribusi yang berarti dalam diskusi. Kalau kamu rajin baca dan luas pengetahuanmu tentang berita terkini, serta ikuti perkembangan acara lokal dan global, itu bisa jadi nilai tambah buat wanita anggun.
Pastikan kamu selalu update pengetahuanmu tentang topik-topik penting, dari ekonomi, seni, bisnis, hiburan, perdagangan, sains, teknologi, olahraga, dan sebagainya. Memiliki pengetahuan yang tepat dan terkini itu adalah kekuatan tanpa batas. Jadi, meskipun kadang-kadang sulit buat membuat kemajuan yang masuk akal, tetap up to date dan progresif dalam pengetahuanmu di berbagai bidang itu penting. Poin terakhir yang menunjukkan bahwa kamu adalah wanita yang anggun adalah menghindari drama dan ledakan emosi yang nggak perlu, baik di dunia nyata atau online. Gini nih, di kehidupan sehari-hari dan di media sosial, kamu harus tetap pertahankan gaya hidup yang anggun. Misalnya, jangan terlibat dalam drama yang nggak perlu di Facebook, Instagram, TikTok, atau Twitter. Kita nggak butuh jadi hakim online atau bikin sensasi cuman buat hiburan orang lain. Pasti kamu juga ngerti, kan? Kalau menjaga privasi dan nggak ikutan ocehan yang nggak penting itu penting banget. Jaga juga gaya bicaramu di medsos, cek lagi sebelum klik kirim pesan atau gambar. Pokoknya, kalau kamu bisa santai dan tetap classy, itu bikin kamu semakin keren. Ya udah teman-teman, itu aja nih yang bisa kita bagiin buat video kali ini. Kalau kalian suka atau ngerasa bermanfaat, jangan lupa kasih jempol ke atas dan subscribe. Drop pendapat kalian di komentar. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.